Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Feirusaloh Indira dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 5 di Universitas Sultan Samasiro. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya dari pertemuan ke-6 dalam mata kuliah The Practice of Teaching Lexical Grammar to Young Learners. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas lexical approach. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengenali berbagai metode yang efektif dalam mengajarkan leksikal pada anak-anak atau young learners begitu. Nah, serta mampu memilih metode yang sesuai dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris untuk young learners ini gitu. Berdasarkan penjelasan dalam video, lexical approach itu pertama kali diperkenalkan oleh Michael Lewis pada tahun 1993. Pendekatan ini itu membawa pandangan baru dalam dunia pengajaran bahasa, pendidikan bahasa gitu, karena lebih menekankan pada kosakata yaitu leksis itu dibandingkan dengan grammar atau tata bahasa begitu. Selama ini kan banyak guru menganggap bahwa grammar itu adalah dasar utama atau yang paling penting dalam pembelajaran bahasa. Tetapi dalam lexical approach ini itu justru menentang pandangan tersebut begitu. Michael Lewis itu menyatakan bahwa bahasa yang sebenarnya itu terdiri dari grammaticalized leksis, bukan lexical grammar gitu. Artinya inti dari bahasa itu adalah leksis gitu, atau kumpulan kata dan ungkapan begitu. Sedangkan grammar itu berfungsi untuk mendukung dan mengatur maknanya saja gitu. Jadi kefasihan berbahasa itu tidak hanya datang dari menghafal grammar atau aturan tata bahasa saja, melainkan dari penguasaan leksika changsha, yaitu gabungan kata yang sering digunakan bersama dalam komunikasi sehari-hari. Menurut Lewis dan juga Dave Willis, penutur asli bahasa yaitu native speaker ya, biasanya itu tidak membentuk kalimat satu persatu dengan memikirkan aturan grammar. Sebaliknya, mereka menggunakan ungkapan atau potongan bahasa yang siap pakai, ready-made chunks, yang tersimpan dalam ingatan mereka. Nah, karena itu, untuk mencapai kefasihan, pembelajaran bahasa itu perlu memperbanyak penguasaan terhadap kelompok kata yang biasa muncul bersama secara alami, bukan hanya menghafal satu kata secara terpisah begitu. Berikutnya itu perbedaan antara leksis dan vocabulary. Jadi vocabulary itu lebih merujuk pada kata tunggal seperti book, terus run, terus apalagi happy begitu ya. Sementara leksis itu mencakup kata tunggal dan gabungan beberapa kata yang memiliki meaning, yang memiliki makna tertentu gitu, yang kita sebut sebagai lexical chunks gitu. Beberapa contoh lexical chunks itu ada make a decision, heavy rain, yaitu bukan strong rain, jadi tapi hujan yang deras begitu ya. Terus pay attention, terus habis itu take a risk, by the way, if I were you gitu. Kalimat atau frasa seperti ini itu memiliki makna yang tidak bisa dipahami hanya dengan menerjemahkan kata per kata. Misalnya, by the way bukan berarti kayak by oleh jalan itu gitu kan, kayak aneh gitu kan kalau diartiin satu-satu, tapi dalam konteks percakapan itu artinya ngomong-ngomong gitu loh. BTW gitu ya, kalau dalam Indonesia sekarang kan gitu, BTW gitu ya, di katakan by the way, ngomong-ngomong gitu. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan satu persatu, pasti tidak bakal menemukan arti, meaning atau makna sesungguhnya begitu. Itu yang disebut dengan lexical chunks tadi begitu, atau leksis gitu ya. Jadi dalam lexical approach itu siswa itu dilatih untuk mengenali dan menggunakan ungkapan alami yang seperti ini gitu, agar bisa berbicara lebih lancar dan lebih terdengar secara natural. Meskipun lexical grammar itu lebih menekankan pada kosakata, bukan berarti itu grammar diabaikan ya gitu. Tapi grammar itu tetap penting gitu. Tapi perannya itu lebih sebagai alat bantu aja untuk
mengorganisasikan dan memperjelas makna dalam leksis begitu. Ada 3 tahapan penting dalam peran grammar menurut pendekatan ini gitu ya. Yang pertama observation atau pengamatan, mengenali pola grammar yang muncul dalam lexical chunks yang otentik gitu ya. Yang kedua adalah hipotesis, membuat dugaan gitu, mencoba memahami atau menarik kesimpulan tentang bagaimana pola tersebut digunakan. Yang ketiga adalah experimentation gitu, mencoba penerapannya menggunakan pola itu dalam konteks secara langsung berkomunikasi begitu. Nah, proses ini itu disebut dengan observe, hipotesis, experience atau UHE gitu, yang menggantikan model lama seperti present practice produce atau PPP. Artinya itu siswa itu tidak lagi diajari grammar aja di awal, tetapi belajar mengenali struktur grammar melalui penggunaan bahasa yang secara nyata. Dalam penerapan lexical approach dalam kelas itu ada beberapa cara guru bisa menerapkan lexical approach ini ya di kelas. Di antaranya yang pertama menggunakan teks atau materi yang otentik gitu. Guru itu menggunakan materi yang secara nyata, baik teks tertulis maupun percakapan, agar siswa itu bisa melihat bagaimana lexical chunks itu digunakan dalam konteks asli, kayak seperti tadi ya, by the way begitu gitu. Nah, yang kedua adalah menekankan pada collection and chunks gitu. Misalnya guru itu bukan hanya mengajarkan kata make atau mistake saja secara terpisah, tetapi mengajarkan ungkapan make a mistake sebagai satu kesatuan makna yang utuh gitu. Yang ketiga adalah memperbanyak aktivitas listening dan reading gitu ya. Dengan banyaknya kita mendengarkan, membaca, itu siswa akan lebih terbiasa mengenali pola bahasa dan hubungan antara kata begitu. Yang keempat adalah mengajarkan makna per frasa bukan per kata. Siswa itu dilatih untuk memahami makna seperti chunks secara utuh. Misalnya take your time, artinya itu kan santai saja, bukan ambil waktumu. Take your time, ambil waktumu begitu kan, tetapi santai saja begitu. Yang kelima adalah menggunakan permainan bahasa atau kegiatan asosiasi kata gitu, misalnya mencocokkan kata yang sering muncul atau mencari collection yang sesuai dari teks begitu. Nah, melalui cara-cara ini itu siswa dapat memahami penggunaan bahasa itu secara alami dan membangun kompetensi leksikal mereka dengan lebih cepat gitu. Nah, kelebihan dari lexical approach itu adalah membantu siswa terpapar pada bahasa nyata yang alami begitu ya. Yang kedua, meningkatkan kelancaran berbicara, fluensinya ya. Yang ketiga adalah mendorong kemandirian dan kesadaran belajar siswa. Tetapi walaupun ada kelebihan juga, pasti setiap metode itu pasti punya kelemahannya, yaitu tidak hanya fokus pada grammar secara eksplisit saja. Yang kedua adalah membutuhkan banyak kosakata secara dasar. Nah, dan tidak semua juga siswa cocok dengan metode ini, terutama yang terbiasa belajar melalui aturan atau struktur atau grammar tadi gitu. Karena itu guru masih perlu menyeimbangkan antara leksis dan grammar agar pembelajaran itu tetap efektif begitu. Sebagai penutup, lexical approach itu bukan berarti menolak grammar, tetapi memberikan cara pandang baru dalam memahami bahasa. Pendekatan ini tuh menekankan bahwa untuk bisa berkomunikasi secara efektif, seseorang itu tidak cukup hanya memahami aturan bahasa saja, tetapi juga perlu menguasai ungkapan-ungkapan alami yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam lexical approach ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.